Good morning everyone. Mau berbicara tentang stuck on you. Mungkin Anda yang seusia dengan saya pastilah tahu bahwa Stuck on You adalah merupakan satu judul lagu yang dibawakan oleh Lionel Richie pada tahun 1984 yang menjadi hit populer sudah pada saat itu. Tapi hari ini biarlah saya tidak menyanyi, tapi saya ingin berbagi tentang kebenaran apa yang dimaksud dengan stuck on you. Stuck on you bukanlah sesuatu yang terlalu bagus kalau kita tinjau daripada masa depan kita. Stuck on you juga merupakan lawan daripada move on. Stuck on you merupakan satu masalah apabila kita sampai berkarat, kita sampai tidak ada artinya sama sekali, kita lupa menjadi siapa diri kita yang sebenarnya. Nah, setiap daripada kita membutuhkan breakthrough. Kita membutuhkan terobosan dalam dunia rohani, dunia bisnis, dunia finance, dunia hubungan, ya, dunia kesehatan, dunia keluarga, you name it. Apapun juga kita membutuhkan breakthrough. Terutama saat-saat sekarang ini di mana COVID-19 sedang mencengkram kita semuanya. Banyak di antara saudara yang tidak memiliki makanan, yang kehilangan pekerjaan, dan yang tidak disupport oleh pemerintah juga. Alangkah tidak nyamannya perasaan itu dan seolah-olah Anda nyangkut dalam satu situasi yang tidak Anda ketahui ataupun tidak Anda bisa solve, temukan solusinya. Ada beberapa konseling yang saya temukan bahwa ada seorang istri yang merasa tertipu sekali memasuki sebuah pernikahan karena bayangan dia mengenai suaminya sangat berlainan ketika menikah itu sudah terjadi selama 5 bulan. Dia merasa tertipu, tetapi apa daya, dia sudah mengucapkan sumpah setianya, maka dia harus menjalani kehidupannya dengan berdarah-darah. Nah, itulah yang dimaksud dengan stuck on you. Lawan daripada kita bisa move on, menggapai mimpi kita. Mungkin saat-saat ini ada beberapa di antara saudara yang sebenarnya tahun 2019 sudah memiliki visi, sudah memiliki harapan, sudah memiliki masa depan yang gemilang sekali. Tetapi oleh karena penyakit ini, coronavirus ini, kesehatan Anda sangatlah tidak menunjang apa yang menjadi mimpi saudara. Keadaan prime itu sudah hengkang dari kehidupan Anda. Ya, Anda mau bergerak, Anda mau kembali seperti masa lalu, tetapi terhambat semuanya oleh karena penyakit ini. Sampai hari ini pun vaksin daripada coronavirus itu pun belum ditemukan. Ya, jadi mungkin keadaan saudara terombang-ambing dengan ketidaktentuan ini. Nah, saudara, di Matius pasal yang ke-13 ayat 44 berkata demikian. Kerajaan Allah itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Nah, bicara tentang kerajaan Allah ini bicara tentang masa depan saudara, termasuk saya. Ya. Sejak 40 tahun yang lalu saya menemukan kerajaan Allah ini, saya move on. Saya tidak pernah stuck dengan masa lalu saya. Walaupun itu sangat mengganggu sekali, hendak menyeret saya kembali, untuk menancapkan saya kembali siapa saya yang lama. Tapi kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang membuat pikiran Anda itu berbeda sekali. Kehidupan Anda pun, Anda ketahui bahwa kehidupan sekarang ini kehidupan baru di dalam Kristus Yesus. Nah, bicara masa depan Anda yang berharga, maka saya yakin percaya begini. Ladang itu berbicara tentang janji-janji Allah yang sangat berharga. Lebih berharga dari segala sesuatu yang kita miliki di atas muka bumi.
Nah, beberapa langkah yang Anda harus ambil kalau saudara itu mau masuk di dalam kerajaan Allah dan menikmati kerajaan Allah. Ya, sehingga saudara tidak lihat lagi apa yang pernah Anda tinggalkan, apa yang pernah Anda korbankan. Ya, hal-hal duniawi. Tetapi Anda maju terus. Anda melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Anda mengikuti Tuhan dengan setia. Yang pertama, Anda harus memperhatikan apa yang menjadi keseharian saudara. Ya, kelakuan saudara, tindakan saudara, keputusan saudara, fokus saudara dalam keseharian. Itu penting sekali. Terutama saudara, janganlah mengomel ya dalam menabur. Saudara harus menabur. Tadi bicara kerajaan Allah, bicara tentang ladang. Ladang kalau dibiarkan saja tanpa taburan, ladang itu akan menjadi mubasir. Besar, luas, tidak ada hasil. Tetapi saudara harus menabur. Ya. Menabur yang baik, menabur bibit unggul, tanpa ragu-ragu, dan tanpa ketidakpercayaan. Sebab firman Tuhan katakan, apa yang ditabur, itu yang akan kita tuai. Di Galatia, saudara, pasal yang ke-6 ayat 7. Oleh karena itu, biarlah setiap tindakan, setiap perkataan, setiap fokus, setiap keputusan yang saudara ambil dalam keseharian, sehari-hari ini, saudara harus benar-benar ya, sinkron dengan firman Tuhan. Sehingga apapun yang Anda tabur, besok kita akan tuai. Itu yang pertama, keseharian. Yang kedua adalah bagaimana cara kita berpikir. Bagaimana cara kita berpikir, maka kalau kita pikiran positif, maka yang terjadi dalam kehidupan kita adalah positif. Jelas sekali di firman Tuhan bahasa Inggrisnya, Amsal 23 ayat 7, ya, Proverbs 23 verse 7 mengatakan demikian, for as he thinks in his heart, so is he. Sebagaimana orang itu berpikir, demikianlah dia itu akan menjadi. Nah, mulailah Anda bersinergi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu positif selalu. Bahkan tanda salib itu pun positif. Nah, saudara bisa bayangkan, kalau saudara hidup di luar firman Tuhan, hidup di sekeliling dunia yang penuh dengan kenegatifan. Jangan melihat keadaan menjadi final daripada nasib saudara ataupun kehidupan saudara. Saya cek saudara, bahwa kepercayaan saudara akan firman Tuhan itu akan mendatangkan hasil yang luar biasa. Hasil yang tidak pernah Anda bayangkan, belum pernah Anda lihat, belum pernah Anda dengar, belum pernah terlintas dalam pikiran Anda. Itu disediakan bagi setiap daripada kita yang percaya akan firman Tuhan. Berpikirlah positif. Permasalahan tidaklah membunuh saudara, tetapi itu merupakan sekolah iman saudara. Yang ketiga adalah punyailah iman anak Allah. Nah, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, maka Dia yang beroperasi, ya, Dia yang beroperasi di dalam kehidupan kita. Kita sendiri manusiawi lemah sekali. Makanya Paulus katakan, ketika aku lemah, maka aku kuat. Why? Sebab Roh Kudus mengambil alih. Nah, kita harus banyak berlatih, kita harus banyak melihat, kita harus banyak percaya lagi bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ini membutuhkan iman anak Allah itu sendiri. Markus 11 ayat 24 menyatakan apa saja yang kamu minta, kamu akan mendapatkan. Saya cek satu hal, iman tidak pernah kalah dengan keadaan. Belum pernah satu rekor yang menyatakan iman kalah dengan keadaan. Oleh karena itu berimanlah, apalagi minta Roh Kudus untuk memberikan iman, memberanikan saudara percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu ya dan amin. Langit bumi bisa berlalu, di perkataan Tuhan akan tetap ada sampai kesudahan zaman. Yang keempat, bertindaklah. Kalau kita berpikir terus tanpa tindakan, maka itu akan menjadi mubasir juga. Ya, kalau kita bertindak tanpa firman Tuhan, juga akan menjadi bahaya. Oleh karena itu, ya, iman tanpa perbuatan adalah kesia-siaan ataupun mati. Yakobus 2 ayat 17 sampai 26, ya, 17 dan 26. Jadi bagaimana tindakan Anda dalam keseharian sangatlah berpengaruh bagi kehidupan kita. Hari ini, hari esok, dan masa depan saudara.
persiapkan saudara, ya, tindakan-tindakan saudara yang akan memecahkan ya rekod di mana saudara melihat bagaimana laut permasalahan terbelah. Ya. Gunung-gunung daripada penyakit itu lenyap dari kehidupan saudara. Karena saudara bertindak, terutama di dalam nama Yesus Kristus. Yang kelima, yang terakhir, tetaplah berdoa. Ya, kita hidup bukan karena kekuatan kita. Kita melakukan mujizat bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan yang hebat. Oleh karena itu, biarlah saudara, kalau mau stuck kepada Yesus. Jangan stuck kepada masa lalu, jangan stuck dengan keberhasilan hari kemarin, jangan stuck dengan tahun 2019. Tahun ini, 2020, adalah tahun yang cukup baik, walaupun diwarnai dengan segala ya gegap gempita ya coronavirus. Tapi saya yakin percaya, saudara tetap dilindungi oleh perlindungan Tuhan. Lakukan firman Tuhan, percaya, milikilah iman anak Allah itu, dan tetaplah berdoa. Maka saudara akan melihat bahwa segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Tuhan memberkati saudara.